Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Jumpa lagi bersama dengan JCL dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapakah bintang yang kita akan kupas tuntas? Yang pastinya dia adalah seorang musisi yang sangat jenius. Dia tidak hanya seorang komposer lagu, tapi juga dia arranger dan director musik. Siapa dia? Bagus AA. Bagus AA lahir di Switzerland 29 April 1957 dari kedua orang tua Haji Gatot Suryono dan Haja Suyati Sutejo. Bagus AA adalah putra ketiga dari 4 bersaudara. Kehadirannya di musik Indonesia, kita mengetahui bahwa karya-karya ciptanya di masa keemasan tahun 1980 dinyanyikan oleh sahabat-sahabatnya seperti Iwan Fals, Jangan Tutup Dirimu, Imajinasi, Tian Pepe, Vina Panduwinata, Duniaku Tersenyum, Rindu Ada di Sini, tentunya dengan trio Libels, Datanglah Ceria, Utah Likumahua, dan Cinta Dini, Januari Kristi. Sahabat JCL, kita akan kembali mengulik di masa-masa awal secara profesional seorang Bagus AA terjun ke dunia musikalitasnya. Bagus AA sendiri memulai secara profesional ketika di ajang Lomba Cipta Lagu Prambors atau LCLR. Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors pada tahun 1979 sampai dengan 1980. Kita ngulik yuk. Lewat lagu ciptaannya berjudul Mahajana yang mana dinyanyikan oleh Louis Hutauruk berhasil menduduki sebagai juara keempat dari ajang LCLR. Dan sekaligus sebagai lirik terbaik. Ini dia, Mahajana. Dan kembali pada tahun 1980, Bagus AA menyertakan 2 buah karyanya. Yang pertama adalah Maheswara, dijanjikan secara duet oleh Wiwik Lismani, keluar sebagai juara pertama. Dan juga lagu Pengabdian yang dinyanyikan bersama Bares Vokal Group dan Dian Pramana Putra berhasil menduduki sebagai juara ketiga, masih dalam ajang LCLR atau Lomba Cipta Lagu Remaja pada tahun 1980. Oh iya sahabat JCL, Bagus AA bersama rekan-rekannya seperti Nugroho dan Bambang BRT adalah pendiri daripada vokal grup Bores, yang mana salah satu anggotanya adalah Ika Rati Puspa, adalah adik dari Dian Pepe dan Restu Pepe. Di mana Bores Vokal Group ini diminta oleh stasiun TVRI Nasional atau TVRI Jakarta untuk mengisi acara hiburan wisata nada sampai dengan tahun 1983. Kemudian kita sama mengetahui bahwa pertemanan Bagus AA dan Dian Pepe bertemu dengan Deddy Dukun, maka terciptalah sebuah grup vokal yang dinamakan Kelompok 3S yang terdiri dari Bagus AA, Dian Pepe, dan tentunya Deddy Dukun. Sahabat JCL pasti penasaran dong bagaimana bisa terbentuk kelompok 3S ini. Nah, begini ceritanya. Akhirnya persahabatan ketiganya muncullah ide dari seorang Deddy Dukun. Bro, gue punya ide nih. Bagaimana kalau kita bentuk trio? Oh, boleh juga tuh usul lo, bro. Kira-kira gitu ya, bro. Kira-kira genre musik apa yang kita usung ya buat audiens? Bagaimana bro kalau lagu-lagu Jenaka? Setuju banget itu. Dan Dian Pepe maupun Bagus AA mengamininya, pertanda setuju. Lalu sahabat JCL, salah satu di antara mereka bertanya, nama grupnya apa dong? Kata Deddy Dukun, bagaimana kalau kelompok 3 suara? Lalu Bagus bilang, aduh kepanjangan bro. Bagaimana kalau kita singkat K3S agar mudah diingat? Oh, setuju? Yes. Maka dari kelompok 3 suara menjadilah K3S. Yuk kita lihat yuk.
pada tahun 1985, kelompok Tiga Suara atau K3S meluncurkan album perdananya 17,5 tahun ke atas. Setahun berikutnya, kembali K3S muncul dalam lagu Oh Ya? Pada tahun 1987, K3S kembali hadir lewat Bohong, Kamu Tukang Bohong. Sayang sekali, di album ini adalah terakhir K3S mengeluarkannya dan Bagus AA menyatakan K3S bubar. Pada tahun 1989, Bagus AA siaran di radio DMC sekaligus membubarkan K3S secara resmi. Suatu ketika, JCL bertanya kepada Bagus AA, "Loh, Mas Bagus, kok K3S bisa bubar sih?" Dijawab dengan mesem, dengan senyum-senyum. Bagus AA mengutarakan isi hatinya sambil bercanda, "Mas Jose, bagaimana mungkin bisa bersatu bila tidak ada kecocokan? Apalagi bila di dalam satu grup ada grup lain lagi yang personilnya sama." Setelah K3S bubar, maka kita sama mengetahui bahwa kembali Bagus AA menghasilkan karya-karya yang spektakuler bersama sahabat-sahabat penyanyi lainnya. Kita harus mengakui keunggulan dan kehebatan seorang Bagus A. Arianto dalam musikalitasnya baik sebagai direktur musik, dan tentunya lagu-lagu karya ciptanya yang dihasilkan pada album-album sang legenda Iwan Fals. Seperti pada lagu Antara Aku, Kau, dan Bekas Pacarmu, Hijau, Tergila-gila, Aku Bukan Pilihan, dan lain-lain pastinya. Ketika suatu hari JCL bertemu kembali dengan Mas Bagus AA, dia menceritakan banyak hal tentang persahabatannya dengan seorang Iwan Fals. Ternyatanya Bagus AA sudah bersahabat dengan Iwan Fals sejak tahun 1979. Sehingga mereka berdua antara Iwan Fals dan Bagus AA sudah saling mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan bagi Bagus AA sendiri sangat menikmati persahabatan ini, dan begitu juga dengan kerjasama bersama dengan sahabat karibnya Iwan Fals tentunya. Sering sekali Bagus AA berbagi cerita kepada JCL tentang saat diajaknya dia ikut tur di beberapa kota bersama dengan Iwan Fals. Ketika live di salah satu stasiun televisi, pastinya Bagus AA tak pernah melewatkan untuk selalu bersama dengan Iwan Fals. Begitu juga ketika Iwan Fals mengadakan live di Parkir Timur Senayan pada tahun 1989, Bagus AA selalu mendampingi sahabatnya. Sahabat JCL, itulah tadi sekelumit cerita ketika Bagus AA bergabung bersama dengan K3S dan juga menceritakan persahabatannya bersama Iwan Fals. Dan pastinya Bagus AA juga tak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ketika mendapat tawaran untuk melemparkan album solonya. Bagus AA hadir lewat album solonya, Anak Mami. Dan kemudian menyusul Ada Yang Lain. Ketika JCL mengajaknya untuk menjadi bintang tamu di siaran Radio Republik Indonesia di Jakarta, secara iseng JCL bertanya kepada Bagus AA, apa sih yang mendorong seorang Bagus AA sehingga menelurkan album solo? Dan langsung dijawab oleh Bagus AA secara siaran langsung waktu itu, dan didengar seluruh pencinta radio RRI seluruh Nusantara di masanya. Karena begini bro, gue ngelihat Paris RM, Chandra Darusman, Chrisye membuat album solo yang sangat sukses. Dan kedengarannya asik juga, kenapa gak gue coba? Nah, itu sahabat JCL jawaban dari seorang Bagus AA. Setelah menyelesaikan album solo terakhirnya Anak Mami pada tahun 90-an, kemudian Bagus AA kembali hadir pada tahun 2020 lewat lagu Euphoria.
Album ini sebagai comeback-nya seorang Bagus AA di belantika musik tanah air. Di album Euforia sendiri ini berisi 4 lagu baru. Dan selebihnya 3 judul lagu adalah lagu-lagu daur ulang yang sebelumnya pernah dinyanyikan oleh penyanyi lainnya. Dan lagi-lagi Bagus AA tak pernah berhenti untuk berkarya. Dan album Euforia ini dikhususkan kepada sahabat-sahabat pencinta musik Indonesia, di mana Bagus AA melepas kerinduannya kepada pecintanya yang selalu menanti karya-karya terbaiknya dari Bagus AA. Sahabat JCL, akhirnya sang jenius Bagus AA Arianto telah meninggalkan kita semua, sahabat-sahabatnya yang sangat mencintainya. Bagus AA wafat Senin 29 Juni tahun 2020 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada pukul 10 pagi. Demikian juga beberapa bulan sebelum kepergiannya. Istrinya Yuli Rusnani, atau kita sering memanggilnya Nani Yunan, di mana di album ini Nani Yunan hadir sebagai penyanyi duet daripada Bagus AA, dan dari sinilah perjodohan mereka. Nani Yunan atau Yuli Rusnani telah pergi menghadap Ilahi pada hari Kamis 13 Februari 2020. Kini Bagus AA dan Nani Yunan sudah tenang dan damai bersama Sang Pencipta. Insya Allah almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat JCL, demikian sudah jumpa kita dalam acara Kupas Tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Album para sahabat insan seni yang membawakan karya dan aransemen Bagus AA Arianto, antara lain Guru Soekarno Putra, Iwan Fals, Paris RN, Yuni Sara, Cintami Atma Negara, Krisye, Bina Panduwinata, Novia Kolopaking, Itang Yunas, Ismi Aziz, album Kidung, Dian Pramana Putra, Uta Likumahua, Trio Libels, Januari Kristi, Randi Anwar, Frida, Nia Zulkarnain, Lina Subarja, Jen Retno Aryani, Frankie Enjen, Mayang Sari, Ruth Sahanaya, Atik Sibi, Dea Mirella, Irianti Erning Praja, Lingua, Denny Malik, Vini Alfionita, Sophia Lacuba, Picurin, Cepri Wawuruntu, Yani Libels, Tito Sumarsono, dan lain-lain.